Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu dan tuntunan-Mu, kami dimampukan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya terbuka untuk mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Rut 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ada banyak wanita yang takut melakukan PDKT kepada pria yang ia sukai karena khawatir dianggap tidak sopan, tidak punya etika atau dipandang sebagai wanita murahan. Tentu pandangan-pandangan seperti itu tidaklah benar ketika motivasi untuk pendekatan dilandasi dengan ketulusan dan kemurnian. Wanita PDKT duluan tidaklah salah, karena tercatat dalam kitab Rut ini bagaimana Rut berusaha mendekati Boas dengan suatu niat yang baik berdasarkan nasihat dari mertuanya, karena Boas adalah orang yang berhak untuk menebusnya, sebagaimana aturan yang berlaku dalam masyarakat bangsa Israel pada saat itu. Istilah orang yang berhak menebus di sini berarti bahwa Boas merupakan sanak keluarga terdekat dengan suami Naomi yang sudah meninggal itu, yang dapat menebus dan menikahi Rut serta meneruskan nama keluarga dari Elimelek. Tidak mudah sebenarnya bagi Boas untuk menjadi seorang penebus, karena ia harus rela nantinya memiliki anak yang dianggap sebagai keturunan dari Elimelek, sementara namanya sendiri akan terhapus sebab ia meneruskan nama orang lain dari keluarganya. Boas akhirnya menebus tanah milik Naomi dan menikahi Rut setelah orang yang lebih berhak untuk menebus tidak mau menebus. Kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rut, dalam pasal ini tercatat bagaimana Rut memperkenalkan dirinya kepada Boas dan memohon dengan kerendahan hati agar Boas menebus dirinya. Tindakan Rut ini membutuhkan keberanian dan juga sikap yang bijaksana. Ia tidak melakukan segala cara dan menghalalkan semuanya demi tercapainya tujuan. Tapi Rut melakukannya dengan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang baik seturut firman Tuhan. Apa yang menjadi rema buat kita dari sikap Rut adalah bahwa ia tidak menyerah dengan keadaannya, tapi berupaya untuk melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan dan perjuangkan demi hidupnya tanpa menyimpang dari kebenaran. Dalam hidup kita ini, terkadang kita merasa bahwa tidak ada harapan ataupun solusi yang jelas dari persoalan yang sedang kita alami. Lalu kita kecewa, kita putus asa, kita stres, bahkan depresi dengan keadaan yang ada. Tapi kita diingatkan melalui kebenaran dalam pasal ini, bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, lebih baik berupaya daripada menyerah. Rut melangkah maju, meskipun ia tidak tahu tentang hasil dari apa yang ia upayakan. Dia memilih untuk berusaha dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia berharap bahwa lewat apa yang ia upayakan akan ada perkara yang baik yang akan terjadi dalam hidupnya dan berguna untuk Naomi mertuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi hidup yang bagaimanapun juga jangan membuat kita menyerah, tapi tetaplah berpegang pada iman dan berusaha untuk mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi. Solusi atau pemulihan yang kita cari mungkin tidak akan langsung terlihat atau tidak sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Tapi kalau kita tetap berupaya dengan penuh semangat, penuh keyakinan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan,
maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Setiap pencarian kita tidak akan sia-sia. Setiap upaya kita pasti akan diberkati Tuhan, asalkan kita senantiasa berserah dan bersandar mengandalkan akan Tuhan. Mari jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti berupaya, jangan menyerah menghadapi tantangan apapun. Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Lebih baik kita berupaya daripada menyerah. Jangan biarkan kemalasan dan keputusasaan membuat kita berdiam saja. Lebih baik bertindak daripada berdiam dalam keputusasaan. Tuhan bekerja dengan orang-orang yang bekerja. Karena itu lakukanlah bagian kita dengan tekun berharap pada Tuhan serta menantikan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari kisah kehidupan Rut, bagaimana dia berupaya dalam situasi kesulitan yang ia hadapi bersama mertuanya. Tapi ia tidak menyerah, namun ia berjuang melakukan apa yang menjadi bagian yang perlu ia kerjakan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyerah menghadapi tantangan apapun juga, tapi berupaya dengan apa yang kami bisa lakukan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebaliknya Tuhan selalu beserta dengan kami, dan Tuhan akan menolong kami, menyatakan pertolongan, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami bersemangat, tidak kalah dengan keadaan, tapi selalu berpengharapan dan bekerja melakukan bagian kami. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah kami dalam tidur kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan apapun, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan biarlah senantiasa umat-umat Tuhan mengalami keberkatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.